Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gua diminta tolong untuk ganti balutan nih teman-teman. Jadi beliau ini udah kenal gue sebelumnya ya, karena dulu gua ngadain sunat gratis teman-teman. Nah, beliau salah satu orang tua yang menyunatkan anaknya ya. Jadi gue kaget juga waktu lihat dia bikin status si ibu ini teman-teman, kalau dia ini habis operasi ya, dan gue lihat lukanya di status WhatsApp. Nah, akhirnya ya gue tanya, wah ternyata dia diabetes ya kan. Hasil operasinya waktu itu lukanya bagus. Nah, beberapa minggu ya, beberapa hari lah ya, seminggu kemudian beliau nanya, ngirim gambar lukanya ke gua ya kan. Lah kok malah jadi putih teman-teman ya. Jadi memang beliau ngikutin anjuran dari rumah sakit cara merawat lukanya. Jadi ya cuma disiram-siram NaCl doang, udah gitu, habis itu ditutup teman-teman. Dan di sini anehnya teman-teman ya, jadi beliau itu karena baru pindah BPJS ya kan. Nah, akhirnya ditanganin waktu itu di rumah sakit pertama itu, ditanganin dapat obat gula terus dan macem-macem dah, ke dokter penyakit dalam dan kemana, ke bedah gitu kalau nggak salah. Cuman akhirnya karena BPJS-nya itu nggak sesuai daerah teman-teman ya, maksudnya beda beda wilayah, akhirnya dirujuk ke sebelahnya gitu kan, ke tetangganya lah kasarnya gitu, yang memang wilayah sesuai pendaftaran BPJS-nya gitu teman-teman. Akhirnya beliau ke rumah sakit tersebut. Nah, di rumah sakit tersebut beliau hanya dioperasi, ya kan? Dioperasi, dan yang gue bingung di sini tuh dokternya teman-teman ya, di rumah sakit ini ya tidak menyarankan ke, bukan tidak menyarankan, maksudnya nggak dikasih ke penyakit dalam. Jadi beliau cuman dapat obat antibiotik yang gue lihat gitu kan. Obat gulanya nggak dapat sama sekali teman-teman, nggak dapat sama sekali. Dia tuh cuma dapat obat nyeri terus sama obat antibiotik, udah itu aja. Nah, sedangkan pasien ini adalah pasien diabetes teman-teman ya. Terus akhirnya gue tanya, obatnya tuh dapatnya apa bu? Kalau yang di rumah sakit pertama gue lihat tuh kayak ada Glimepirid ya, terus sempat minum metformin ya. Nah, akhirnya ya gue anjurin kan. Nah, pas gue datang ke sini ya udah, lukanya tuh gue buka tuh teman-teman, bisa lihat ya. Di sini gue cuci lukanya. Jadi sambil gue ngoceh teman-teman, sambil dengerin, sambil lihat aja videonya ya, cara tutorial nyuci lukanya yang mungkin teman-teman udah pasti paham lah ya. Jadi di sini pasiennya, untung gue ada alat cek gula darah ya, yang kebetulan sedikit tinggal satu-satunya dan nggak sengaja gue bawa. Akhirnya gue cek gulanya, ternyata gulanya 300 teman-teman ya. Ya gimana lukanya mau membaik gitu kan, udah pakai metode konvensional dressing ya kan, cara ngerawatnya, terus gulanya juga tinggi ya. Jadi si suaminya ini bilang, ya kemarin yang dari rumah sakit pertama itu agak membaik lukanya gitu kan, udah nggak terlalu tambah bengkak. Tapi habis dioperasi di rumah sakit kedua dan udah nggak minum obat dari rumah sakit pertama, gulanya malah, bukan gulanya, lukanya malah tambah jelek perasaan gitu teman-teman ya. Ya karena memang gulanya yang nggak terkontrol di atas 300 teman-teman gitu. Nah, itu lukanya tuh cuma disayat gitu doang teman-teman sama dokternya ya, mungkin supaya keluar ya segala pus dan macem-macem. Nah, ini gue lagi berusaha ngambil jaringan mati. Nah, akhirnya beliau nanya, perlu nggak ke ini, obat ini diminum lagi, antibiotik. Antibiotiknya cukup banyak ya teman-teman ya. Ya gue bilang kalau antibiotik itu ya harus habis ya kan. Cuman kalau mau masalah kontrol, baiknya kontrolnya ke dokter penyakit dalam. Untuk apa? Untuk mendapatkan gula yang tepat, obat gula yang tepat. Kalau ke dokter bedah gimana? Ya kalau ke dokter bedah ya menurut gua, nah ini ke dokter bedah umum ya. Ya menurut gua kalau ke dokter bedah umum ya, karena ini rumahnya jaraknya jauh teman-teman sama rumah sakitnya ya, karena dia BPJS-nya daftarinnya di tempat kakaknya teman-teman, sedangkan jarak ke kakaknya itu mungkin lebih dari 30 kilo teman-teman ya. Jadi butuh ongkos dan lain-lain ya. Akhirnya gue saranin ya udah, coba aja rawat dulu di rumah sambil lihat perkembangannya, sambil WA ke gue ya. Alhamdulillah sih teman-teman ya, gulanya kemarin tuh sempet turun jadi 100 berapa gitu ya. Jadi gue anjurin minum obat rumah sakit yang awal, jadi gue anjurin minum metformin 3 kali sehari teman-teman. Nah, terus apa namanya,
pasien ini gue anjurin beli alat cek gula darah biar bisa lihat gulanya teman-teman gitu. Nah di balik luka ini tuh masih banyak banget putih-putihnya teman-teman ya, jadi masih banyak banget putih-putihnya ya. Jadi ini gue ambil yang bisa gue ambil karena agak susah ya teman-teman yang ngebuang putih-putih di sela-sela gini teman-teman gitu. Sebenarnya teman-teman ya, intinya kalau masalah luka itu sebenarnya kita harus tahu dulu penyebab munculnya luka tuh apa. Yang memang kita tahu yang munculnya tuh kalau ini gara-gara kutu air teman-teman ya, kutu air terus lama-lama ya bengkak sampai mata kaki teman-teman gitu ya. Jadi memang penyebab utamanya dulu kita harus tahu. Enggak semua luka yang sulit sembuh itu karena diabetes ya teman-teman ya, bisa juga karena pembuluh darah yang rusak ya. Itu bisa ada venous ulcer, ada arteri ulcer namanya ya. Apalagi ya pokoknya gitu teman-teman ya. Jadinya intinya teman-teman harus tahu dulu cari penyebab utamanya ya. Bisa juga karena gulanya tinggi ya kan. Nah seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita salah diagnosa dari awal ya, itu nanti lukanya bukan tambah membaik, justru malah tambah meluas. Oh iya, buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek, mungkin gue bisa langsung datang ke rumah teman-teman ya. Untuk jasa biasanya menyesuaikan kondisi luka dan jarak ya teman-teman ya. Buat yang di luar kota atau nggak di luar pulau ya, bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya. Jadi sistemnya tuh nanti teman-teman setiap ganti balutan wajib banget kirimin video ya. Jadi sekali bayar aja teman-teman bisa konsul sepuasnya teman-teman sampai lukanya sembuh gitu teman-teman. Buat yang di mana lagi ya intinya di luar pulau ya sama di luar kota, intinya seperti itu ya. Terus bang, ini obat-obatnya pakai apa aja bang? Nah, gue pribadi di sini gue mencuci luka. Di sini kebetulan gue menggunakan produk gue sendiri ya teman-teman ya. Ada sabun cuci luka, ada cairan PHMB, sama salep teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa beli di toko oren ya. Gue jual di online. Ya, untuk nomor WA nanti gue cantolin di kolom deskripsi atau enggak kolom komentar. Kalau gue masih belum cantolin, teman-teman scroll aja ke video yang paling bawah teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, lukanya tuh udah ada warna merahnya ya, itu bagus teman-teman. Nah awalnya post op itu begitu warnanya merah bagus ya, cuman kemarin itu ketutup putih semua teman-teman. Nah ini lagi gue spray cairan PHMB teman-teman gitu ya. Tadi sebenarnya tutorial cara merawat lukanya teman-teman mungkin sudah lebih tahu ya. Nah luka itu nggak boleh pencet-pencet kenceng ya, jadi pencetnya tuh pelan aja teman-teman. Kalau memang ada nanah ya cuman asal kayak diusap supaya keluar. Nah ini gua lagi lakukan ozon. Ini adalah salah satu terapi tambahan ya teman-teman ya, untuk membunuh bakteri di area sekitar luka teman-teman. Jika memang ada, sebenarnya nggak pakai ini pun nggak masalah ya, karena memang tadi kita udah cuci pakai sabun antimikroba, kemudian udah kita spray pakai cairan PHMB. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri tuh ya. Jadi ini tuh mengembang ya, jadi di dalamnya tuh semacam diuap gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ngerawat luka itu harus tahu ya teman-teman ya, lukanya tuh karena apa teman-teman ya, maksudnya penyebab utamanya. Jangan nanti pasien teman-teman rawat lukanya kok tambah jelek. Pokoknya kalau udah 1 sampai 2 minggu tambah jelek, 2 minggu lah ya, karena biar kelihatan tuh 2 minggu biasanya baru kelihatan. Kalau 2 minggu malah tambah jelek, berarti ada yang salah tuh teman-teman. Apa kita harus pakai antimikroba yang kuat ya kan? Apakah diagnosa di awalnya salah, kurang tepat ya? Bukannya salah tapi kurang tepat ya, karena masalah luka ini mirip-mirip gitu teman-teman ya, gejalanya mirip-mirip ya, serupa namun tak sama teman-teman ya. Sama-sama luka tapi tak sama penyebabnya apa ya, penyebab kenapa dia susah sembuh. Ya udah nih, akhirnya gue salepin di sini. Gue pakai produk gue sendiri ya teman-teman ya. Di produk gue nggak gue jual bebas ya, karena di toko oren tuh gue cuman tulisin pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3. Jadi teman-teman juga pasti bingung ya, jadi nggak bisa dibeli orang awam karena gue nggak tampilin gambarnya juga, kecuali teman-teman udah konsultasi dan nanya ke gue ya apa yang harus dibeli baru gitu. Nah biasanya kalau memang butuh antimikroba yang lebih kuat ya, tergantung lukanya dan kondisinya seperti apa ya, itu biasanya gue anjurkan membeli tambahan salep atau enggak serbuk antimikroba di toko lain ya teman-teman ya, karena gue nggak jual ya. Karena di sini gue yang gue jual itu apa ya,
cukup untuk menekan harga aja sih teman-teman gitu ya. Kan teman-teman tahu lah salep luka itu ya lumayan harganya gitu. Nah itu udah gue tutup ya, mungkin itu aja videonya kali ini dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.